Minggu 6 November 2022 merupakan minggu biasa ke-32C. Pewartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Belajar dari perjalanan hidup, komunikasi dialogal mengadakan kesepahaman antara dua belah pihak. 2 bulan terakhir, setiap pagi dan siang, aku pasti ngobrol dengan seorang tetangga yang sedang mengerjakan pagar samping rumah. Berbagai tema kami bicarakan, tetapi masih seputar tema keluarga kakakku. Ada banyak perbedaan pandangan. Karena sering berbincang, kami pun semakin asik dan seru rasanya. Satu hal yang menarik perhatianku adalah alam pikir lawan bicaraku. Secara perlahan dan berulang, aku membahas dan memperdalam suatu tema tertentu. Sebagai misal, sujud di hadapan kedua orang tuaku dan mencium tangan orang tua atau yang lebih tua. Secara perlahan, aku mencoba memasukkan gagasan tentang menjadi tua itu suatu kepastian, tetapi menjadi matang merupakan buah dari sebuah proses panjang. Oleh karena itu, menghargai orang yang lebih tua bukan ditentukan oleh banyaknya usia, tetapi karena matangnya pribadi yang bersangkutan. Dengan kata lain, orang muda pun pantas memperoleh penghargaan. Orang dapat sujud di hadapan orang yang lebih muda dan mencium tangannya. Pembicaraan antara Yesus dan orang Saduki sangat menarik perhatianku. Yesus tampaknya sangat mengenal mereka. Aku yakin bahwa Yesus mengenal alam pikir orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan, malaikat, dan roh. Orang Saduki hanya berpegang pada kitab Taurat Musa. Oleh karena itu, jawaban Yesus menampakkan kitab Taurat Musa. Jawaban Yesus mengacu pada kata-kata Musa sebagaimana ada di dalam kitab Keluaran. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham,
Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Bandingkan Kitab Keluaran bab 4 ayat 5. Orang-orang Saduki tahu bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub sudah mati. Tetapi dalam kitab Taurat, Musa menyatakan bahwa Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bagaimana mungkin Allah memperkenalkan dan menyatakan diri sebagai Allah orang-orang mati? Bagaimana mungkin Allah yang menyatakan diri dan memanggil Musa adalah Allah mayat-mayat? Oleh karena itu dinyatakan oleh Yesus bahwa Allah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Apakah dengan demikian Abraham, Ishak, dan Yakub tetap hidup meskipun jelas sudah mati? Aku mengandaikan bahwa diriku sebagai orang Saduki. Sebagai orang Saduki, aku pikir Allah yang kekal tetap tidak mengenal kematian. Sementara kefanaan Abraham, Ishak, dan Yakub jelas membawa mereka kepada kematian. Meski Abraham, Ishak, dan Yakub sudah mati, Allah tetap hidup dan memenuhi janjinya pada keturunan mereka. Gambarannya seperti seorang teman ayah atau ibuku yang masih hidup datang menemuiku dan memperkenalkan diri sebagai teman ayah dan ibuku. Teman kedua orang tuaku merupakan gambaran Allah bagi Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebagai orang Saduki, tentulah aku mengenal siapakah Abraham, Ishak, dan Yakub yang diceritakan turun-temurun. Sebagai orang Saduki, aku pun mengenal Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, sebagaimana diceritakan turun-temurun. Pada peristiwa semak terbakar, Allah itulah yang menyatakan diri dan memanggil Musa. Dalam hal ini, sebagai orang Saduki, aku berpikir bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub memang sudah mati, tetapi Allah yang kekal tentulah dalam kekalannya adalah hidup dan kehidupan, bukan kematian yang menunjukkan kefanaan. Maka dengan menyatakan bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub dengan sendirinya tidak dapat menunjukkan adanya kebangkitan. Dengan demikian, orang Saduki pun menerima keyakinan dan meyakini bahwa Allah adalah Allah orang-orang hidup. Ini tidaklah berarti bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub mengalami kebangkitan. Allah orang-orang hidup berarti Allah bagi mereka yang belum mati. Argumen atau jawaban Yesus kepada orang Saduki menurutku didasarkan pada Allah orang-orang hidup itu. Ada perbedaan hidup atau kehidupan ilahi dan kehidupan manusiawi. Hubungan keduanya adalah hubungan pencipta dan ciptaan. Kehidupan manusiawi bersifat fana sehingga mengalami kematian dan kemusnahan, berbeda dengan Sang Pencipta yang kekal adanya. Meski demikian, kehidupan manusiawi ada di dalam rengkuhan kehidupan ilahi. Hidup itu sendiri tidak mengenal kematian. Dengan menyatakan Allah orang-orang hidup terkait Abraham, Ishak, dan Yakub, aku pikir Yesus menyatakan bahwa mereka tetap hidup meski mereka mati dan hancur. Abraham, Ishak, dan Yakub tetap hidup di hadapan Allah. Itu berarti ada kehidupan sesudah kematian. Itu berarti ada keberlangsungan hidup. Itu berarti ada kebangkitan. Permasalahan yang diajukan orang Saduki tampaknya terkait keberlangsungan hidup sesudah kematian. Apakah keberlangsungan itu berarti bentuk kehidupan yang sama seperti sebelum kematian?
Apakah orang yang sudah mati akan berganti tubuh ragawi yang baru dan mengalami kehidupan seperti sebelum kematian? Merefleksikan diriku sendiri, aku merasakan kerinduan akan kehadiran kedua orang tuaku yang sudah meninggal. Aku sering menghibur diri bahwa nanti pada akhirnya aku dapat dipertemukan dengan mereka. Apakah demikian pula halnya dengan suami atau istri yang ditinggalkan oleh pasangannya? Apakah seorang istri mengharapkan atau bahkan meyakini nanti akan dipertemukan kembali dengan suaminya? Jawaban Yesus bahwa di alam sesudah kematian tidak kawin dan dikawinkan menunjukkan kepadaku ada keberlangsungan sekaligus keterputusan dalam hidup. Ini pun jelas teralami dalam kehidupan fana di dunia. Ada yang terus menampakkan garis tetap, namun ada pula yang terputus. Ada yang semula ada dan terus ada dalam jangka waktu berabad-abad. Ada pula yang telah punah atau tidak pernah kelihatan ada lagi. Dengan jawaban Yesus, aku mengetahui bahwa keberlangsungan hidup itu tidak berarti mengalami kehidupan yang sama persis seperti kehidupan sebelumnya. Di dunia ini orang kawin dan dikawinkan, tetapi di alam sesudah kematian tidaklah demikian. Di alam berikutnya itu orang tidak dapat mati lagi karena ada di dalam keabadian. Oleh karena itu, status perkawinan tidak ada lagi. Disabdakan oleh Yesus, mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Kesan kuatku adalah bahwa kehidupan di dunia lain itu dihuni oleh para malaikat. Pertanyaanku sendiri adalah, apakah sebutan anak-anak Allah itu sama dengan malaikat-malaikat? Keyakinanku, ada anak-anak Allah yang merupakan malaikat dan anak-anak Allah yang sebenarnya bukanlah malaikat. Keyakinanku menyatakan bahwa malaikat sejak awal mula memang diciptakan Allah sebagai malaikat, sebagai makhluk rohani. Sementara yang bukan malaikat menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Allah. Mereka inilah yang dikatakan Yesus yang sesudah kematian dianggap layak menjadi bagian dari dunia yang lain itu. Mereka ini pula lah yang mengalami kehidupan sama seperti malaikat-malaikat. Mereka lah yang telah mengalami kebangkitan. Dengan pernyataan mereka yang dianggap layak, bagiku menunjukkan bahwa tidak semua orang akan masuk ke dalam kehidupan yang disebut sebagai anak-anak Allah. Hanya mereka lah yang dianggap layak akan dibangkitkan oleh Allah dan mengalami hidup sama seperti malaikat-malaikat. Mengingat gambaran malaikat yang hanya mendengarkan sabda Allah dan menjalankannya, aku yakin bahwa mereka yang dibangkitkan itu adalah mereka yang selama hidup di dunia sungguh menampakkan kehidupan malaikat, yakni mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Oleh karena itu, kehidupan di dunia lain itu ditentukan oleh sabda yang dihidupi oleh umat manusia. Kalau sepanjang hidupnya seorang manusia hidup dan dihidupi oleh sabda Allah, maka dirinya dapat diyakini dapat masuk ke dalam kehidupan anak-anak Allah. Sabda Yesus yang diwartakan Lukas hari Minggu ini begitu menantang diriku untuk membangun paguyuban umat beriman. Apakah diriku sungguh memancarkan kehidupan anak-anak Allah dalam kehidupanku? Apakah kehidupan komunitasku paguyuban umat beriman
sungguh memancarkan kehidupan anak-anak Allah. Di sini aku meyakini keberlangsungan hidup sebagai anak-anak Allah bukan suatu takdir yang sejak awal sudah ditentukan oleh Allah, tetapi rahmat kebebasan yang dianugerahkan oleh Allah apakah sungguh telah dikembangkan dalam kehidupan duniawi untuk membangun dan memperkembangkan kehidupan anak-anak Allah. Semoga kasih Allah berkembang di dunia ini. Amin.